Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lukisan ke-18 dari saya. Kita bertemu lagi di channel Handrason Napoleon Berbagi Cerita. Lukisan ini menggambarkan beberapa instrumen-instrumen utama daripada Iqra. Jadi Iqra adalah membaca, jadi membaca, belajar, lalu mendapat hikmah sehingga mampu membuat perubahan atom dari atom tanah menjadi atom cahaya dengan peran dari kitab yang kita baca sebagai petunjuk manusia. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu baca dengan Rob yang menciptakan, yang mengajarkan dengan pena. Itu kita lihat, itu lambang pena, ada lambang pena, lalu ada lambang kitab yang tertulis, yang terbuka, yang di tengahnya berhubungan dengan tali ke langit, dari tali pencipta langit dan bumi yang menciptakan manusia. Nah, proses tali dan kitab ini akan melahirkan kebudayaan yang digambarkan dengan wayangan, gunungan, kebudayaan. Nah, proses perubahan dari dimensi rendah yang di bawah kitab itu dimensi batu. Nah, melalui kitab dia akan berubah menjadi satu dimensi cahaya yang ringan, yang berongga, yang akan membentuk kromosom yang dibawa malaikat ke langit. Nah, menjadilah dia ilmu-ilmu yang diwujudkan oleh manusia yang Iqra, sehingga menjadi singgasana pencipta, Robbinas, Malikinas, Ilahinas. Nah, sementara di mana-mana kita selalu mendapat ancaman dari serangan iblis yang ada di mana-mana, berupa sirip-sirip ikan hiu, juga merupakan gelombang-gelombang kehidupan. Jadi disinilah di ujung dari surat An-Nas, waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, kita akan berjuang untuk yakin, menghilangkan segala macam keraguan tentang kitab yang kita pelajari, yang dinyatakan kitab yang tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Tapi manusia dan jin akan selalu menghalangi jalan manusia untuk menjadi khalifah. Jadi manusia yang Iqra akan menjadi khalifah. Jadi penciptaan pertama kali Adam alaihissalam itu adalah penciptaan khalifah, sebagai khalifah, artinya sebagai manusia yang Iqra, manusia yang mempunyai ilmu,
Jadi bukan manusia yang bodoh. Kalau manusia yang bodoh nggak usah diciptakan. Itu udah yang menurut teori Darwin memang berubah dari monyet. Ya nggak salah. Karena makhluk-makhluk lain memang nggak ada yang bisa membaca, menulis, mencipta, apalagi bahasa matematika yang merupakan bahasa hari perhitungan di akhir zaman, di mana manusia akan masuk ke tahapan keabadian. Jadi manusia-manusia yang berhasil iqra dan mendapat hikmah itu mendapat karunia yang besar dari pencipta langit dan bumi, sehingga dia mempunyai derajat yang tinggi. Itulah yang dinyatakan sebagai khalifah, mana alam semesta semua malaikat disuruh sujud karena ciptaan yang sempurna dengan ilmu-ilmu pencipta langit dan bumi yang dinyatakan pohon menjadi pena, laut menjadi tinta, itu akan terwujud di manusia-manusia yang iqra, manusia-manusia yang membaca terus-menerus seumur hidupnya dalam perjalanan tawaf gitu. Tawaf dia kembali. Jadi dia mau iqra itu membaca tahap demi tahap. Itu perjalanan dia kembali menuju penciptanya dari Al-Baqarah, sifat-sifat yang penuh dengan tanah ya, sifat-sifat hewan, binatang melata yang nempel di tanah, yang hari-harinya cuma makan. Itu kalau iqra dari pangkal Al-Fatihah, Al-Baqarah terus, surat Yasin, Anas, lalu selesai surat Anas diulang kembali, dia naik lagi satu tingkat dalam perjalanan kembali. Seperti kita tawaf. Kita tawaf 7 kali itu sebetulnya adalah iqra. Setiap putaran 1 kali iqra. Jadi tawaf 7 kali. Jadi ada 7 lapis langit yang diciptakan pencipta langit. Nah, ini yang kita akan tempuh. Seberapa jauh perjalanan yang akan mampu kita tempuh, ya itulah tergantung dari seberapa banyak kita iqra. Nah, inilah yang dibilang ulama di akhir zaman, yang dibilang Imam Mahdi, orang-orang yang dapat petunjuk di akhir zaman, yang mampu melawan kebohongan iblis. Jadi bukannya membunuh, tapi melawan kebohongan-kebohongan iblis, sehingga kebohongan iblis itu akan hilang dari dunia ini, karena sudah tidak bisa lagi kebohongan itu ketika dilakukan dengan perhitungan bahasa matematika, perhitungan digital. Kebohongan itu akan terbukti gitu. Itu yang dibilang tangan berbicara, semua berbicara, ya itulah kromosom. Nah, itulah lingkaran-lingkaran yang berisi data-data itu. Itulah kromosom-kromosom manusia yang nanti berisi ilmu-ilmu pencipta langit dan bumi. Demikian channel Handrasa Napoleon berbagi cerita. Mudah-mudahan kita bisa membaca ini lukisan yang merupakan penggabungan dari penggambaran dari pemahaman saya terhadap iqra, kitab cahaya, kitab ilmu Nur Karim yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.